warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, mungkin ada yang mau berdoa pada pagi ini agar nanti kita diberikan keselamatan, kelancaran, dan yang tidak kalah penting itu adalah penyerapan dulu dalam pembelajaran ini. Silakan, siapa yang mau mungkin? Itu ada mungkin. Pada teman-teman, semoga pembelajaran pada pagi hari ini yang ada baiknya kita berdoa agar diberi keselamatan, kelancaran dan pemahaman dalam pembelajaran pada hari ini. Berdoa untuk keyakinan dan agama masing-masing. Baik. Doa. Gimana kabar hari ini? Informasinya kemarin ada yang habis putus sih, galau udah ya. Itu siapa ya? Ya, Juno mana ini kok? Udah ada ini kok, betane. Terus itu, siapa itu? Kalau ketemu Kano suruh masuk, sudah saatnya udah masuk. Ya itu loh, gara-gara kalau efek selalu berteman sama Arden kayak gitu. Apalagi kalau berteman sama Vito itu. Kalian masih ingat gak kemarin saat saya mengajarkan pengertian badan usaha? Badan usaha itu apa? Badan usaha. Ada badan dan ada usahanya. Apa materi kemarin kira-kira? Ayo. Ya bisa jawab. Ayo jawab. Silakan angkat tangan yang masih ingat. Ayo. Badan usaha adalah ya. Badan usaha adalah saya yang memiliki. Saya. Oke, masuk. Namanya menjawab kok. Semua itu tidak ada yang salah, semua itu benar. Ayo, badan usaha adalah. Ayo, giling-giling. Ayo, masih ingat atau udah? Ayo sih, tak kasih waktu 1 menit, silakan dicari. Apa kok dicari? Ingat dicari. Dan dicari ya benar-benar mungkin nanti tak terang. Ayo, badan usaha adalah ayo silakan yang sudah ingat. Bener saking bener jadi bener Pak ya. Saat kalian di SMA. Kenapa kok harus ada usaha? Contohnya gini, aku apa dodol pentol lah, tujuannya dodol pentol itu beno kok. Misalnya gue, yang sudah nabi baru Pak. Oke, boleh. Sudah nabi, Brahma, Pati,
itu agar kalian itu tahu bahwa ada strategi lain selain kalian menjadi seorang pekerja, yaitu adalah membuat usaha sendiri. Ya, biar kalian dapat membuka peluang-peluang kerja untuk orang-orang lain. Itu tujuannya badan usaha itu seperti itu. Nah, kalau kamu sudah memiliki jiwa wira swasta atau keinginan untuk berusaha, itu otomatis kamu itu sudah menciptakan peluang-peluang kerja untuk orang lain. Contohnya seperti ini, besok ada punya usaha besi bekas, karena dia orang Madura, karena senengannya apa besi bekas, orang rambutnya Suramadu. Akhirnya dia menjadi bos besar, memiliki usaha yang besar. Akhirnya karena Vito pengangguran, akhirnya Vito dijak kebetulan sih maksudnya orang mana Mesir loh. Jadi dijak berusaha, itu saya kerja dulu daripada kamu nganggur tentang kamu jadi anak apa nggak jelas, pacaran wae. Akhirnya diajak aja untuk ikut di dalam usahanya, yaitu di bidang besi bekas. Biasanya orang-orang Madura kan seperti itu. Mungkin selain itu karena ada pinter membuat sate, akhirnya membuka warung sate. Nanti sate juga bagian imitasi. Usaha itu kan membuka peluang kerja. Terus untuk pembelajaran hari ini, pembelajaran hari ini kira-kira ini setelah badan usaha, berarti kita belajar badan usaha milik negara. Ya, orang milik ending, BUMN itu negara loh, bukan badan usaha milik ending. Ini pak sih betul kopi nih kalau ya. Apa lah campur ya. Oke ya, kita akan mempelajari tentang badan usaha milik negara. Yang pertama, nanti kalian harus tahu. Mungkin bisa dicatat, silakan ya. Catat, ayo dikeluarkan C ya, nanti yang perlu dicari ya. Tidak apa-apa, atau satu baku punya saat belajar tidak apa-apa. Atau artinya saya grafi tidak apa-apa. Merdeka belajar kalau kan tidak harus buku sekarang. Kita harus memanfaatkan teknologi. Merdeka belajar ayo. Oke ya, yang pertama nanti siswa mengetahui pengertian badan usaha. Terus yang kedua, kalian mengetahui jenis-jenis badan usaha milik negara. Nah, yang keempat, ngantuk aku. Nah, belum ngopi. Yang ketiga, tadi sudah Pak macam-macam ya. Terus yang ketiga, fungsi dari BUMN. Ya. Terus yang keempat, nanti kalian mencari setelah fungsi berarti dampak positif dan dampak negatif. Oke. Ya. Jadi nanti kelompoknya saya yang membentuk atau kalian yang membentuk? Itu sendiri Pak. Apa saya ayo. Saya mau kalian. Nah, kalian membentuk silakan bentuk. Kalau saya nanti kita bermain seperti biasanya. Oke. Saya saja oke. Kita bermain siap-siap ayo. Lain sini jadi siap-siap ya. Terus nanti itu kan sudah tempat tujuan pembelajaran hari ini ya. Untuk pembelajaran hari ini, jadi nanti kalian bisa mencari ke internet. Kira-kira tugasnya pengen apa? Ada yang pengen gambar enggak? Kira-kira? Coba. Gambar apa? Sabri apa? Itu termasuk apa lu?
Badan usaha. Badan usaha apa? Enak ora? Kamu lah badan usaha milik semen. Jauh lah ya. Terus ada yang pengen membuat tag video enggak kira-kira nanti? Apa? Ada Pak. Yang jelaskan nanti di syuting ada ya? Ya, atau nanti kalian juga ya. Sudah bawa karton ada? Sudah Pak. Mana Pak? Juga bawa kartonnya. Wah, ini Pak, gercep tenang deh. Ya ini laki-laki zaman wanita yang sama. Tapi tenang orang gitu. Oke ya, jadi nanti ada yang membuat tulisan tentang badan usaha itu pengertiannya apa nanti dipresentasikan. Oke? Oke. Dibentuk kelompok sekarang? Nah, silakan dipikirkan barunya seperti biasa. Ada lebar ya? Baik, siap. Aplikasi. Saya akan membicarakan fokusan. Iya ini. Boleh bersentuhan tapi tidak boleh sayang ya. Oke, ya. Kita seperti biasa akan membentuk kelompok dengan permainan sederhana yang biasanya kita lakukan seperti biasanya. Silakan berdoa dulu semoga nanti yang hitam tidak menjadi putih, yang putih tidak menjadi hitam. Ya. Oke, saya akan membicarakan salah satu sejarah pendirian badan usaha milik negara yaitu SI Semen Indonesia. Nah, kalau seandainya tahun 1911 itu harus umurnya berapa? 1 tambah 9 tambah 9 1 tambah 1. Oke. Nek tanggal buang harus 2. Nek saya menyebutkan bulan Februari. Oke, sama ya. Oke, tes kekompakan sih, tes kekompakan sih. Oke ya. Pabrik semen Gresik didirikan pada abad ke-19. 19.
Langsung ada bajunya. Oke. Dan diresmikan pada tanggal 3. Sebesar 10 tahun mengalami kenaikan saham yang signifikan sebesar 1.700. Memiliki 10 cabang.
bisa sambil ngopi. Ada kopi nih Pak. Oke, itu selesai ngomongnya. Kamu silakan gabung ke kelompoknya siapa silakan pilihnya. Boleh. Oke. Pak Jilati balik Pak yo. Ayo dulu nanti aku tuh Pak. Oke. Kecuali seperti ini pembelian moda. Semakin semua moda. Oke. Sekarang kemudian tadi kan sudah dicatat ada empat mas. Pertama pengertian BUMN. Terus yang kedua macam-macam BUMN, gitu. Yang ketiga fungsi BUMN ya, atau pengaruh. Langsung yang keempatnya adalah dampak. Silakan kalian diskusikan di apa? Itu kan ada sudah kertas karton yang kamu bawa. Silakan yang mau menggambar poster jenis apa? Ada yang pengen gambar semen bersih gitu ya. Saya Pak, semen apa nyemen? Semen loh. Nek pabrik semen kan semen nyemen kan gini loh. Itu harus dibedakan. Terus ada yang mau membuat video. Ya, ini mau membuat video. Ya. Nah nanti yang lainnya bebas ya. Silakan. Kan HP-nya punya kuota semua loh. Punya Pak. Punya. Ya, pakai nyolong SIM kok. Kok mesti kok ya. Silakan waktunya 60 menit ya. 1 jam kalian diskusikan dengan kelompoknya. Sorry, kalau membuatnya nanti 30 menit apa selebihnya nanti kalian presentasi dan mengambil kesimpulan dan nanti kita akan mulai. Silakan diambil fotonya dan kalian duduk apa melingkar ya. Nah, ini kelihatannya nyaman bukan duduk di bawah? Nyaman gini ya? Oke. Itu kipasnya jalan. Ini teko. Gak bisa. Yang buat video nggak pakai karton nggak apa-apa. Ayo, tadi aku tak sambil nyanyi dan masuk ke siapa tadi dulu sama siapa? Kamu ya? Anu Faru lu sudah 1 minggu ya, tolong lu. Ada anu Faru ya dikasih tahu tuh. Udah masuk seminggu ya warung kopi. Ayo nanti sambil saya nilai ya. Sebelum kalian mulai. Sebelum kalian mulai, ini gambar apa ini? Bisa BK tuh. Lagan dia. Lagan itu BK. Setiap lulusan pondok. Jos tapi nggak apa-apa. BK itu juga termasuk badan usaha, ya kan? Juga menyerap tenaga kerja. Walaupun dia yogon karaoke itu pun hiburan. Jangan berpandangan BK itu akeh penghuni. Itu wira swasta kan banyak yang apa? Akhirnya kan orang-orang sekitar kan dampak positifnya banyak. Sebagai kos-kosan, salah satu karyawan ya, dan usaha ini apa? Gambar apa ini? Jahit. Nah, berarti pabrik apa ini? Kira-kira ini membutuhkan karyawan apa enggak? Nah, karyawan banyak yang terserap. Dampaknya apa? Pengangguran berkurang. Oh, pengangguran berkurang. Terus apa nih? Malah kayak apa nih sih ngake? Mau nih apa DKD? Malah apa nih DKD apa nih loh? Oh pegawainya. Terus yang kedua apa berikutnya? Kalau setiap badan usaha kira-kira membayar pajak kan? Pajak itu termasuk apa? Pendapatan
kue pegawai kopi somai kopi itu boleh tapi sering-sering baik ya. Soalnya nanti kan efeknya itu banyak yang terlambat seperti kan warung ini gitu ya seneng ngopi ya akhirnya yang masuk itu beli ya. Nah silakan dicari badan usahanya Mbak yang gambar kan bisa lihat di HP ya tapi di HP itu mencari sumber belajar bukan mencari yang lain ya nggak boleh mencari film panas ya mati dalam tunggu nggak film panas yang membuat video siapa? Di apa penjelasannya kamu tulis dulu nanti salah satu menjelaskan di video di depan sini nggak apa-apa ya. Materinya berbeda Ya berikutnya ya. Materinya bisa dicari di internet. Nah, itu sudah menemukan. Ada yang mencari materi di YouTube enggak? Ada Pak. Ada apa? Oh, ada YouTube yang lainnya. Aman ya? Aman ya. Aman. Sapri ini kenapa Bri? Kok galau? Aman ya? Oke. Sapri lagi ya. Kalau nanti nggak ada yang bekerja sama ya pilihannya galak. Nah, yang pakai gambar semua pakai gambar. Oh iya, semuanya mau presentasi Mas pertama, sebenarnya apa? Sebenarnya apa? Conteknya ya, disusun bisanya. Ya. Nah, yang perlu kalian ketahui ya di pembelajaran sekarang itu yang belajar itu siswanya ya, biar bisa belajar sepanjang dia. Pagi kan, ya, oke. Jangan lama-lama loh. Nanti satunya hilang semua. Aman. Bolong. Ini mau buat apa kamu kira-kira? Stasiun. Oh, stasiun. Dapat stasiun. Kenapa kok stasiun deh? Ya, oke. Berarti nanti ada keretanya ya. Oke. Nanti juga ada penjelasannya loh. Ya. Nah, ya udah penjelasannya kamu sambil baca, tulis. Ya. Nah, jadi nanti pengertian BUMN itu apa? Kamu catat, nanti kamu presentasi. Nanti kalau saat itu presentasi kamu mau tanya aja apa yang berarti saya bilang Soro itu perusahaan
Apa itu? Perseroan. Perseroan. Nah itu pengertiannya apa? Aku nanti dulu pengertiannya apa? Sini merupakan BUMN yang bentuk perseroan. Kamu coba cari di internet. Ono papan, ini apa? Ono papan. Ono papan. Apa nama? Coba papan sih. Belum sempat Mbak Putih yang jual kopi apa yang jualannya? Aku nanya. Ini ayam lah. Aku gimana? Warnanya hijau ini ya? Warnanya hijau ada warnanya biru ya. Sorry ya, saya makan permen ya. Soalnya ada batuk. Ya, berapa ada? Pak, jembatan Suramadu. Oh, TPPI berarti. Soalnya kan TPPI itu kan ruangnya untuk dicuri baunya itu kan banyak. Ya, harga aja, baut aja dicuri apalagi nanti. Kereta cepat ya, walaupun nanti kamu menggambar berupa poster itu kalian harus bisa menjelaskan pengertiannya BUMN itu ya. Nah, apa saja yang dicari tadi? Satu, pengertian. Dua, apa? Tujuan. Ya. Macam-macam. Empat. Oke, berarti kan? Ini kelas kok kayak STM itu kenapa ya? Laka semua ya? Ya, punya berjalan ya. Kalau ada kesulitan silakan ditanyakan. Kapten Morgan itu punyanya swasta ya, Kapten Morgan itu apa seperti Coca-Cola gitu, minuman Coca-Cola ya, minuman Coca-Cola yang Morgan.
PPI itu apa? Tempat pelayanan pelelangan ikan ya? Ya, Berapa? spesifik petrokimia. Ini kan saya Baca sekarang aja coba. Tentunya nanti teman-teman yang baca, artinya nanti dipanggil aja ya Bapak. Yang nanti kayak sekarang nih, ini berusaha terus nilaimu bagaimana? Ya. Oke. Wah, ya. yang penting ini apa? Aku udah boleh percaya loh, naik video loh. Serius loh. Nanti Pak Jaya juga berubah. Terserah, pokoknya penjelasannya jelas. Oke, silakan. Nah, pernah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya. Yang lainnya silakan jelaskan. Yang Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang badan usaha milik negara. Pengertian badan usaha milik negara adalah badan usaha yang sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara. Adapun tujuan dari badan usaha milik negara adalah yang pertama, memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional. Dan yang kedua, untuk memperoleh macam-macam badan usaha milik negara atau BUMN. Yang pertama, perusahaan perseroan atau persero. Persero merupakan BUMN yang berbentuk perseroan terbatas dengan modal yang terbagi dalam usaha dengan paling sedikitnya yaitu 50% yang dimiliki oleh negara. Dan yang kedua adalah perusahaan umum yaitu perum. Perum merupakan orang tidak perlu peran BUMN dalam perekonomian yaitu yang pertama peran menghasilkan barang dan jasa, yang kedua untuk sumber penerimaan negara. Adapun juga ada dampak positif dan negatif dari BUMN. Dampak positif BUMN adalah menyediakan barang dan jasa untuk yang pertama, dan yang kedua untuk memperoleh jaminan modal dari pemerintah. Dampak negatif BUMN adalah yang pertama, manajemen kurang profesional, dan yang kedua adalah sulit untuk memperoleh ekonomi. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebih Oke ya, itu videomu nanti di-share di teman-temanmu, nanti waktu presentasi biar ditanggapi sama teman-temanmu ya. Silakan, share ke teman-temanmu ya, nanti saat presentasi biar ditanggapi. Oke, 10 menit lagi habis ini presentasi. Ada yang masih bisa pada ini? Ya, nanti ingat-ingat apa saja yang pertama? Pengertian dua. Oke, tiga. Oke. Jadi macam-macam foto ya. Lagi. jenis BUMN. Yang pertama, ada 4 tadi. Pengertian. Yang kedua, ya. 3, macam-macam. 4, dampak ya. Nah, jadi nanti posternya itu menjelaskan dampak, menjelaskan tempat itu ingat-ingat ya. Ini
Oke, 5 menit lagi. Itu maksudnya berapa yang kok kayak bunyi itu? TPPI lah. Oh, TPPI. TPPI lah. Oh, salah. Oh iya. Kenapa? Besok berdua itu. Jangan-jangan kena virusnya kan Faro. Iya pak, karena Faro. Nanti buat kuisnya. Ayo, sebentar lagi, habis ini presentasi. Sudah selesai? Belum. Sebentar lagi loh. 2 menit lagi. Wes, sudah? Cukup? Oke. Sekarang saya duduk di sini ya nanti untuk menilai kalian. Nah, siapa yang berani maju duluan untuk kalau ingin just menang lah ya. Biar ya. Coba yang lainnya silakan diperhatikan. Diperhatikan.
Ntar saya di sini sambil menilai ya. Gak apa-apa ya saya duduk ini ya. Supaya semuanya diperhatikan. Ya. Itu gambar apa itu? Ini dijelaskan. Ini gambar Apartemen. Nah, silakan dijelaskan sambil membaca apa yang kamu sempat tadi. Pengertian BUMN dan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya diberikan oleh negara. Ini BUMN terseru contoh PLN, PT, KAI, Mandiri. Dua Perum. Kemudian perang BUMN. Satu, berperan menghasilkan barang atau jasa yang diperlukan dalam rangka mewujudkan misi besar-besarnya kemakmuran masyarakat. Dua, sebagai pelaksana pelayanan pengembangan usaha korporasi. Tiga, sumber penerimaan negara yang signifikan. Keuntungan BUMN beroperasi pada bidang penguasai Grogi, nggak boleh grogi loh. Kalau ini baca aja nggak grogi kok. Baca ini grogi. Ajat orang menyediakan barang dan jasa publik. Kekurangan BUMN kementerian profesional, kurangnya efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan operasional. Tujuan BUMN: satu, memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional. Dua, mengejar keuntungan. Ya, dari sini ada yang tanyakan silakan, ditanyakan. Yang berhubungan dengan kita. Kalau tidak ada berarti tidak ada nilainya coba harus ditanyakan. Gak apa-apa, gak usah takut-takut. Nah ini nama dulu. Berdiri. Saya mau bertanya, Bapak negatif dari semen Indonesia apa? Ya. Positifnya lebih Nah, semen Indonesia itu termasuk BUMN apa? Ini bisa termasuk Persero. Nah, dampaknya apa? Dampak negatifnya apa? Saya akan menjawab pertanyaan dari Dimas Indra Slaksoro. Yang Apa dampak negatif dari semen Indonesia, yaitu sering mengalami kerugian karena sebab usahanya yang mengutamakan kepentingan publik daripada pertimbangan ekonomi. Oke. Pas. Oke, ada yang tanya lagi silakan. Ayo, siapa? Nah, nama. Saya Ilham Ramadhani. Saya ingin bertanya, apa dampak positif semen Indonesia? Dampak positif semen Indonesia. Saya sedang menjawab pertanyaan Bilal. Dampak positif semen Indonesia adalah mampu meningkatkan kualitas dan cakupan layanan publik, terutama di sektor kesehatan, pendidikan, dan
kejahatan itu. Oke. Jadi dampak positif untuk Yang dampak positif semen Indonesia untuk menghasilkan keuntungan bagi negara. Itu masuk akal ya. Saya belum berani tanya lagi. Ayo pokoknya Tanya. Bisa. Coba jangan bagi. Ayo. Ini teman-teman ada tanya. Silakan. Berdiri. Yang terakhir. Assalamualaikum. Saya Muhammad Baru. Sejak kapan seni Indonesia didirikan? Baru. Saya akan menjawab soal dari Mbak Ida. Sejak kapan seni Indonesia didirikan? Sejak 7 Agustus 1947. Oke, cukup. Awas kasih tepuk tangannya. ada apa? Oke, silakan maju. Apa sih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang lainnya diam sih. Agak keras soalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini akan menjelaskan salah satu BUMN yang ada di Indonesia. Ada usaha milik negara BUMN, pengadaan BUMN. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 BUMN. Bagian usaha milik negara adalah usaha yang beresiko atau sebagian besar modalnya di negara. Lalu pertanyaan secara langsung dan berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Jenis-jenis badan usaha milik negara. Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 terdapat dua jenis BUMN, yaitu perusahaan perseroan. Perseroan merupakan BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham dan seluruh atau paling sedikit 51%. Sahamnya dimiliki oleh negara Republik Indonesia dan tujuan utamanya mengejar keuntungan. Kedua, perusahaan umum. Perusahaan merupakan BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham. Peran BUMN menghasilkan barang dan atau jasa yang diperlukan dalam rangka mewujudkan sebesar-besar kemakmuran masyarakat. BUMN juga mempunyai peran strategis sebagai peternak layanan, pengembangan usaha kecil dan kooperasi. Pak positif negatif dari sebab ini biaya yang relatif murah, jauh bekerja tersebut efektif dan efisien akan menjadi meningkat kepusingan sedangkan yang meningkat relatif dengan segala tekanan dan bencana di kota. Dari apakah ada yang mau bertanya? Silakan, ayo. Ada yang tanyakan? Ayo yang kalian tidak kalian ketahui silakan ditanyakan. Ini nama. Perkenalkan saya Muhammad Rizky. Sebagai Rizky, saya mau bertanya, kenapa stasiun itu miliknya negara, bukan miliknya swasta? Terima kasih. Kecuali itu ya stasiun Sporting Gym. Silakan jawab. Saya akan menjawab pertanyaan Rizky. Stasiun kereta api di Indonesia banyak yang dimiliki oleh negara karena alasan sejarah dan tujuan pelayanan publik pada masa penjajahan Belanda.
infrastruktur kereta dibangun oleh pemerintah kolonial untuk mempermudahkan transportasi hasil bumi dan barang-barang lainnya. Setelah kemerdekaan, aset-aset ini diambil alih oleh pemerintah Indonesia untuk menjaga kontrol atas layanan transportasi strategis yang memiliki peran penting dalam mobilitas masyarakat dan ekonomi nasional. Oke, silakan yang lainnya ditanyakan. Dada? Dada? Silakan ditanyakan. Dada? Bung, akhiri. Sekian penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan yang video dipresentasikan karena videonya rusak ya, jadi videonya sudah kamu share ke teman-temanmu. Silakan tekan dulu. Nah, kamu sambil menunjukkan videonya, yang lainnya sambil lihat videonya teman kamu. Ayo, silakan. Ayo, tunjukkan videonya. Dan videonya karena nggak bisa ya, jadi silakan ditunjukkan. Kan videonya sudah di-share ke kamu, ya, ke kalian. Kalian sudah memperhatikan videonya. Silakan diperhatikan videonya. Ayo, sambil dilihat videonya. Agak depan sini aja, biar teman-teman kamu lihat videonya. Ada videonya tuh. Ya, play lah. Kelihatan semua ya? Coba yang sudah di-share, kalian lihat di share sana. Silakan, ada yang ditanyakan? Ya, silakan, ada yang ditanyakan sebelum kelompok berikutnya maju. Silakan. Siapa yang ingin bertanya? Yuk, Ya, dia masih mencari indra, mencuri baut. Dan coba dengarkan sekali lagi. Yang ditanyakan apa? Dianalisis videonya yang tidak kamu ketahui tentang penjelasan BUMN. Pak, dianalisis 2 menit saja.
bertanya. Ya, Tanya, ayo. Ayo silakan. Namanya. Raza. Nih, gak ada yang tanya ini. Kasihan nanti. Nah, silakan Asia mau tanya. Nah, Perkenalkan, nama saya Jenderal Berbuka, saya sebagai harga. Saya mau bertanya bagaimana cara mengatasi dampak negatif dari BUMN. Terima kasih. jadi catatanmu tadi yang teks video itu bisa dilihat catatanmu. Mengatasi itu. Video apa lu? Video yang ini lu. Itu bener kita lihat video apa itu tuh? Nanti ada video lainnya harga sama joget-joget itu loh. Series. Ulangi, enggak pertanyaannya tadi Bagaimana cara mengatasi dampak negatif dari BUMN? Mungkin ada yang memiliki pertanyaan lain? Dampak cara mengatasi Dampak negatif dari BUMN. Oke. Ya, sebentar lagi. Ayo, Mas Sapri mau menjawab. Saya akan menjawab pertanyaan dari harga. Ya, solusi untuk dampak negatif permasalahan BUMN yaitu 1. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas. 2. Reformasi struktural. 3. Penguatan pengawasan. 4. Inovasi dan adopsi teknologi. Dan 5. Pengembangan sumber daya manusia. Mungkin ada yang tanyakan lagi? Cukup? Cukup. Nah, silakan. Kelompok terakhir. Kelompok terakhir. Silakan maju. Wah, udah sombong dia. Halo, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa pengertian BUMN? BUMN adalah badan usaha milik negara, adalah perusahaan atau badan usaha yang dimiliki dan dikelola oleh negara atau pemerintah. Tujuan utama dari BUMN adalah memberikan pelayanan atau keuntungan bagi masyarakat dan negara, baik dalam bentuk pelayanan umum, peningkatan ekonomi maupun pemasukan mobilitas negara. Kita telepon dari mama. Presentasi mama telepon. Mama SMA juga jadi mama jawab. Yang keras. Penyeruan dan keuangan untuk perseroan terdata dan bertujuan untuk mencari keuntungan. 2. Perusahaan umum adalah kewenangan yang fokus pada pelayanan publik dan bertujuan memenuhi kebutuhan masyarakat.
tujuan utama dari BUMN Indonesia yaitu menyediakan layanan dan kebutuhan Kalau mau dari sini loh. pemindahan anak yang dibutuhkan masyarakat secara luas, terutama pada sektor-sektor penting seperti energi, transportasi, telekomunikasi, perdagangan, dan pangan. Dua, meningkatkan pemasukan negara. BUMN memberikan kontribusi pada penerimaan negara baik melalui pembayaran dividen maupun pajak, sehingga mendukung anggaran pendapatan dan belanja negara. Ya. Silakan, ada yang tanya kan? Ya, Ayo, boleh kakak tanya, ada yang tanya. Silakan, ada yang tanya kan? ya. Belum ada yang mau tanya. Silakan. Bakri. Nah, ayo, tanya. Tapi mau tanya, silakan. Ayo, mau sana, ada pernah tanya belum? Silakan, tanya. Berdiri. Nama. Absen berapa? Absen 5. Oke, terus. Kalau PPP tidak ada Terus hubungannya dengan materi ini apa? Mungkin yang dimaksudkan gini loh. TPP itu bergerak di bidang apa? TPP itu bergerak di bidangnya. Seandainya yang dimaksudkan itu ya. Seandainya perusahaan minyak nggak dikelola TPPI itu bagaimana? Maksudnya mungkin kayak gitu. Ya. Nah, jangan diambil dari lain. Ya maksudnya gitu misalnya kan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Indra. Jika TPPI tidak ada atau berhenti beroperasi, berapa dampak akan terasa di berbagai sektor, khususnya di industri petrokimia dan energi di Indonesia? Siapa lagi yang tanya? Oh ini nih ya, salah. Perkenalkan nama saya dengan saya Akbar, absen 11. Apa dampak negatif yang ditimbulkan bagi masyarakat sekitar dari BUMN? Ayo, dampaknya terhadap masyarakat sekitar. Di catatanmu kan masih ada tadi. Ya, catatanmu. Kali C. Saya akan menjawab pertanyaan dari Jika. Yang pertama tentunya dampak kesehatan. Pencemaran udara yang justru petrokimia menghasilkan emisi gas dan partikel yang bisa mencemari udara seperti sulfur dioksida atau CO2, nitrogenoksida atau NOx dan senyawa organik volatil VOC. Yang kedua, kontaminasi air. Jika limbah cair di industri tidak dikelola dengan baik, air limbah yang mengandung zat kimia berbahaya dapat mencemari tanah, mencemari air tanah dan air permukaan. Yang ketiga, gangguan kesehatan jangka panjang. Paparan jangka panjang terhadap bahan kimia dan dari aktivitas petrokimia bisa meningkatkan risiko penyakit serius, termasuk kanker dan gangguan hormon. Yang kedua, dampak lingkungan seperti pencemaran tanah, kerusakan ekosistem lokal, dan polusi suara. Nah, Ada yang tanya lagi? Ada. Oh, jangan beli. Silakan babunya dikata kembali. Ya. Kita tanya lagi dulu.
Ayo, jangan di situ semuanya dong. Kalau cuma kertas di depan, tapi yang ini di belakang. Oke. Sebelum kita tutup pembelajaran ini, kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan dari hasil diskusi tadi? Silakan. Nah, ya ada, silakan. Juga itu dari respon kamu ya? Respon kamu tadi? Ya. Oke, yang keras. Jadi kesimpulan dari pembelajaran tadi adalah BUMN dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan pelaksanaan nasional perdagangan nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya. Yang kedua, mengajar keuntungan, dan yang ketiga menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penelitian bidang atau jasa yang bermutu tinggi dan memiliki dan memadai bagi pemanfaatan. Oke, bagus. Siapa? Rugi apa? Setiap malam dan jawab yang berikutnya mungkin ada yang mau oke. Yang peran BUMN dalam perekonomian. Ya. Pertama, BUMN berperan menghasilkan barang dan jasa yang diperlukan dalam rangka mewujudkan besar-besarnya kemampuan masyarakat. Mempunyai peran strategis sebagai pelaksana pelayanan pengembangan usaha kecil dan koperasi. 3. Sumber penerimaan negara yang signifikan dan bentuk berbagai jenis pajak, dividen dan hasil privatisasi. Berapa? Oke. Jadi seperti itu ya. Yang kalau kita membicarakan badan usaha milik negara ya, jadi negara itu sebenarnya harus punya perwakilan bisnis ya. Jadi kenapa tujuannya diberikan badan usaha ya, negara itu harus ada pemasukan. Kalau seandainya negara itu tidak pemasukan yang dibuat biaya untuk pembangunan jalan ya, langsung pembangunan yang lain. Nah, pengertian dari badan usaha milik negara itu apa? Itu badan usaha yang yuridis. Ya, yuridis itu maksudnya yang dimiliki oleh negara yang tujuannya itu adalah untuk mencari keuntungan. Ya. Jadi kita itu tidak usah berpikir secara negatif keuntungan. Jangan-jangan ada karena banyak sekali ya. Sekarang itu kan berita-berita yang tidak jelas. Uangnya dikorupsi berapa itu urusannya penegak hukum ya. Jadi kalian sebagai siswa itu nggak usah mengikuti urusan. Jadi kalian harus cukup tahu saja. Ya. Syukur-syukur nanti siapa yang mau memiliki usaha ya malah lebih bagus ya. Seperti tadi yang saya ceritakan, kalau seandainya ada punya tadi usaha sikas langsung itu bisa diajak bagian resiki kesini kan itu kan juga bagus ya. Tujuannya jelas ya, tujuannya badan usaha milik negara jelas mencari keuntungan yang pertama itu. Kalau tidak ada keuntungan, tidak ada pendapatan yang didapatkan oleh negara, otomatis ya. Terus negara kalau mau bekerja pakai uangnya siapa? Gitu? Kalau pakai uangnya sendiri kan jadi mungkin masuk utang ya, kan jadi mungkin utang terus nyawa satu kan gitu ya. Jadi harus punya keuntungan. Terus yang berikutnya, selain mendapatkan keuntungan jelas yang namanya badan usaha, pendirian badan usaha milik negara butuh tenaga kerja. Siapa tahu nanti yang di sini banyak yang direkrut dari BUMN, badan usaha milik negara yang bukan badan usaha milik TNC ya kan yo. Harus dibedakan ini badan usaha milik TNC itu yo warung kopi yang biasanya ada sama adiknya itu kan warung biasanya warung ya. Itu jelas tujuannya. Nah, langsung macam-macam badan usaha yang satunya yaitu tadi perseroan ya. Ya, terus yang kedua Kerum itu apa? Perusahaan umum. Ya, contohnya seperti pegadaian, perumahan rakyat, gitu nih.
kalian mau apa? Orang tua kalian kalau mau cari KPR biasanya kan bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan itu perumahan, juga bekerja sama dengan BTN ya, pokoknya negara. Ya, jadi seperti itu. Nah, terus habis itu dampak positifnya apa? Ya, dampak positifnya jelas negara tapi kan mendapatkan keuntungan kan dalam pemasukan, terus apa? Bisa merekrut karyawan, tenaga kerjanya, bukan pekerjaannya untuk orang Indonesia, ya bukan untuk orang lain ya. Kita di dunia globalisasi ini kan mau tidak mau kan harus bersaing dengan orang negara lain ya. Nah, dengan adanya BUMN ini, artinya BUMN itu lebih memprioritaskan orang-orang Indonesia untuk bekerja di dalam apa BUMN-nya. Kalau yang namanya dampak negatif itu pasti ada. Contohnya seperti Indonesia yang jelas polusi ya. Terus apa yang kedua itu limbahnya. Ya, ketiganya itu terkadang orang yang berada di Semen Gresik itu tidak bisa tercakup semuanya untuk menjadi pegawai Semen Gresik. Nah, oke, dari sini ada yang ditanyakan? Tidak, seperti biasanya kita akan lanjut quiz. Ini dibagi, silakan semuanya ambil satu-satu. Ambil satu-satu ya. Ambil satu-satu, ditulis namanya. Ditulis namanya. Ditulis namanya. Oke ya, sambil dibagi. Ini kan ada kotak A, B, C, D, E ya. Nanti saya akan membacakan pertanyaan kuisnya ya. Nanti kalau seandainya jawabannya A, ya ditempel A ya. Kalau jawabannya B, ditempel B ya. Dan seterusnya. Ayo itu agak cepat tuh. Nah, di sini kan pergantian pelajaran. Kamu itu bisa dapat dompet ini. Pino Yebo, dari itu apa? Pino itu punya pacar kelas 9 itu. Jadi sekarang itu sering lupa. Nomor 1. Siap. Badan usaha yang kegiatannya menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen tanpa mengubah bentuk barang yang dijual adalah A. Badan usaha agraris, B. Badan usaha ekstraktif, C. Badan usaha industri, D. Badan usaha perdagangan, dan E. Badan usaha jasa. Saya kasih waktu 10 detik untuk berpikir. Jawabannya nanti kan tinggal tempelkan. Ini ditempelkan. Seandainya kamu jawabnya C, kamu tempelkan, gitu. Namamu, nah kan nanti kelihatan siapa. Silakan ditempelkan. Coba. Ayo mungkin masih ada yang ragu, silakan dipindah jawabannya. Sing A apa sing A? Iya, tak pikir. Ayo siapa yang masih ragu, silakan dipindah jawabannya. Ya. Oke ya, badan usaha yang kegiatan menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen tanpa mengubah bentuk barang yang dijual adalah badan usaha perdagangan. Apa sebenarnya? D. Silakan jawab lagi. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Oke.
Pasti habis ini pertanyaan berikutnya pasti benar semuanya ini. Saya yakin ini. Salah. Ini yang salah nanti yo ibu apa? Ibu terus pacari. Yang kedua, badan usaha yang mengolah barang mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi adalah A. Badan usaha agraris, B. Badan usaha ekstraktif, C. Badan usaha industri atau manufaktur, D. Badan usaha perdagangan, dan E. Badan usaha jasa. 10 detik dari sekarang dipikirkan. Silakan dimulai. Apa aja Ini pertanyaan kedua. numpang sih. Oke ya. Badan usaha yang mengolah barang mentah menjadi barang setengah jadi, yaitu badan usaha industri. Jelas kan ya? Barang mentah menjadi barang setengah jadi atau menjadi barang jadi. Ya. Nah, jadi benar ya. Yaitu badan usaha industri. Yang berikutnya, silakan diambil lagi pertanyaan berikutnya. Pertanyaan ketiga. Berikut ini adalah contoh badan usaha yang termasuk BUMN, kecuali Pegadaian, Bank Mandiri, Bank BCA. BCA itu Bank Seluruh Asia ya, bukan ya, Bank Sentral Asia ya. Yang D Caro, terus yang D PT KAI, E PLN. 10 detik dari sekarang. Langsung Pak. Silakan langsung. Ayo, bikin yang atau mungkin yang ada masih galau mau bikin jawabannya? Oke ya. Ternyata kelasmu itu katanya teman-teman saya itu kurang aktif. Ternyata aktif dan jawabannya masih banyak yang betul Bank BCA. Hebat kelasmu. Hebat sekali kelasmu itu. Berarti kan anggapan mungkin teman-teman saya yang lain itu tidak bisa mendalami kalian ya. Jadi mungkin kalau belajarnya terlalu serius gitu ya. Ya beda. Harus agak nyantai ya. Oke. Pertanyaan yang terakhir. Silakan David. Silakan ya David. Sudah ya. Pertanyaan yang terakhir. Berikut pernyataan yang benar mengenai badan usaha BUMN, yaitu A. Kurangnya efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan operasional. Sekali lagi, ya, pernyataan yang benar ya, Pak. Yang berikutnya manajemen profesional. Yang ketiga, penentuan keputusan cepat karena pendeknya birokrasi. Terus yang D, memperoleh jaminan modal dari pemerintah atau swasta. Dan menyediakan, yang E, menyediakan barang jasa publik untuk negara. Sekali lagi, saya bacakan. Berikut pernyataan yang benar-benar mengenai badan usaha BUMN.
Badan Usaha BUMN. Silakan, siap. Oh ya. Dan ternyata masih banyak yang benar ya. Ya. Dan jawabannya D. Jadi kelas dulu juga semuanya ya. Jadi harus ada apa? Apa? Harus ada apa? Libur baik kamu ya. Jadi yang kami inginkan itu pembelajaran yang santai ya, santai. Oke, sekarang silakan dibagi lagi kertasnya. Tuliskan pembelajaran hari ini ya. Pembelajaran hari ini menyenangkan atau bagaimana, pembelajaran apa kurang atau nanti kamu ya. Yang penting jangan dituliskan I love you Pak, loh, jangan. Nah, ya. Oke, ini saya cabut ya. Ya, Ayo silakan ditulis nama sama refleksi pembelajaran selama hari ini ya. 1 menit dari sekarang. Wes, sudah? Ya, cepat ya. Habis ini kan kita gantian ya, yang lain ya. Wes, silakan ditempelkan. Di kotak biasa semuanya ada apa ya? Mungkin nanti saya bisa di apa? Kalau tidak suka pembelajaran saya bisa ditempel di C ya. Ini kabel apa? Ini suka, ini tidak. Ini tidak kenapa? Oh kamu. Oh ya. Lo iso iki lho. Iki antara BBC. Gak apa-apa kembali itu jenenge orangnya sudah boleh. Orangnya kembali. Oke. Mungkin Anda bisa membantu saya untuk membacakan 2 orang refleksi hari ini ya. Silakan tolong. Kalau saya bantu ya. Dua berarti kebanyakan suka ya? Ya, Pak. Bagaimana kalau saya sehari dari pagi sampai sore? Oke ya, baca enggak? Ya, terserah. Nah, gimana? Patri Islami Aziz. Ya. Nah, itu berarti asik. Asik. Sana mungkin ya. Terus kedua Facebook fan gue ini nggak tahu dari siapa. Nah, nggak tahu saya. Terus mungkin artinya apa? Kata kita Ada. artinya apa? Artinya apa? Sabri. Wis. Ya. Boleh juga. Dan satu lagi enggak? Ini tidak tahu tulisan siapa. Iya. Tapi yang pasti memakbulkan buku. Oh, iya. Oke, ayo silakan kembali ya. Sebelum saya tutup pembelajaran ini, saya ingatkan kembali untuk
untuk minggu depan pembelajaran akan tetap dilakukan dengan materi BUMS, Badan Usaha Milik Cynthia. BUMS itu Badan Usaha Milik Swasta. Sudah dong. Ya, dijaga baik-baik kondisinya. Ya, dikurangi kalau mau gimana biar nggak sakit ya. Ya, kalau sering pacaran dikurangi ya. Wes, dari sini sudah jelas semuanya. Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang bertemu lain, selamat siang. Siap. Oke, sampai minggu depan ya.